saya Syafia Ramadhani dengan kelompok saya Sekarang Riza dan Nayaka Syahidah. kami akan membahas pengaruh kebudayaan Tiongkok di Indonesia. Siap-siap mengetahui lebih banyak Tentang kebudayaan yang kaya ini. Kaha ya. Ya. Budaya Tiongkok masuk ke Indonesia melalui migrasi orang Tionghoa ke Indonesia, yang salah satu migrasi paling awal dalam sejarah manusia. Beberapa faktor yang mendorong migrasi tersebut antara lain perdagangan, urusan diplomatis, keagamaan, atau mencari kehidupan baru akibat konflik. Imlek adalah perayaan yang penuh warna dan tradisi. Kita bisa melihat berbagai acara yang menarik di seluruh Indonesia saat merayakannya. Contohnya di kota Semarang, Jawa Tengah, diadakan pasar malam di daerah Semawis yang berada di kawasan Pecinan, Kota Semarang, yang biasa dengan diadakan pasar malam menyuguhkan beragam kuliner dan budaya Tionghoa. Tetap di Jawa Tengah, kota Solo ini juga punya tradisi Grebek Sudiro di kawasan Pasar Gede. Puncak dari perayaan Grebek Sudiro adalah saat perebutan hasil bumi, makanan, dan sebagainya yang disusun membentuk gunung atau gunungan. Selain itu, dalam bulan perayaan Imlek, biasanya pemerintah Kota Solo juga memasang instalasi lampion di area yang sama. Warga sekitar bisa menikmati gemerlap lampu-lampu tersebut pada malam hari. Kalian sudah ada yang pernah lihat belum? Budaya Tiongkok memiliki pengaruh yang signifikan dalam seni dan arsitektur di banyak negara di Asia, termasuk Indonesia. Pengaruh ini terlihat dalam berbagai aspek seperti estetika, struktur, ornamen, hingga filosofi. Berikut beberapa pengaruh utamanya. Seni rupa. Yang pertama, kaligrafi. Kaligrafi Tiongkok yang menggunakan aksara Han memberikan pengaruh besar pada seni lukis di negara-negara Asia Timur. Di Indonesia, kaligrafi ini juga digunakan sebagai elemen dekoratif di kelenteng ataupun di rumah masyarakat Tionghoa. Yang kedua, lukisan lanskap. Seni lukis Tiongkok seringkali menggambarkan alam dengan teknik tinta dan kuas yang khas, menekankan pada harmonisasi lukisan dengan alam. Gaya ini menginspirasi seniman lokal dalam menggambarkan alam dan lingkungan mereka. Yang ketiga, motif hias. Motif hias Tiongkok seperti naga, burung phoenix, awan, dan bunga mehua sering digunakan dalam ornamen-ornamen dekoratif. Motif-motif ini memiliki makna simbolis, seperti kekuatan, keberuntungan, dan kelanggengan. Pengaruh berikutnya adalah arsitektur. Yang pertama, pagoda dan atap berundak. Gaya pagoda dengan atap berundak dan sudut melengkung merupakan karakteristik utama arsitektur Tiongkok. Banyak bangunan kelenteng di Indonesia mengadaptasi gaya ini, yang tidak hanya berfungsi sebagai estetika, tetapi juga melambangkan filosofi Tiongkok tentang hubungan antara manusia dan alam semesta. Yang kedua, material bangunan. Bangunan tradisional Tiongkok banyak menggunakan kayu sebagai material utama, yang diadaptasi pada bangunan kelenteng dan rumah khas Tionghoa di berbagai tempat di Asia, termasuk di Indonesia. Yang ketiga, ornamen dan warna. Warna merah, emas, dan hijau yang digunakan dalam arsitektur Tiongkok melambangkan keberuntungan, kekayaan, dan kesejahteraan. Elemen ini kerap diterapkan dalam bangunan yang mengikuti gaya Tiongkok, seperti kuil dan rumah adat Tionghoa. Yang keempat, prinsip Feng Shui. Feng Shui adalah sebuah ilmu tata letak bangunan yang mempertimbangkan energi alam. Memiliki pengaruh besar pada tata ruang dan penempatan bangunan dalam arsitektur Tiongkok. Banyak bangunan tradisional, bahkan modern, di berbagai negara Asia yang menyesuaikan desain dengan prinsip ini untuk menghadirkan keseimbangan dan keharmonisan. Secara keseluruhan, budaya Tiongkok memberikan warna dan filosofi yang kaya dalam seni dan arsitektur, yang mempengaruhi gaya desain, penggunaan simbol, hingga cara pandang dalam merancang ruang yang harmonis.
Pengaruh ini tampak baik dalam bentuk fisik bangunan maupun nilai-nilai simbolik yang terkandung di dalamnya. Salah satu pengaruh yang jelas adalah penggunaan bahasa Hokkien dan Mandarin dalam percakapan sehari-hari di Indonesia. Siapa sih di sini yang nggak tahu bahasa Hokkien atau bahasa Mandarin? Please jangan bilang nggak tahu ya, karena sebenarnya sesimpel gue dan lu itu termasuk bahasa serapan dari bahasa Hokkien. Kemudian ada beberapa bahasa lain atau ada beberapa kata-kata yang biasanya kita sering banget dengar itu merupakan bahasa Mandarin juga. Nah, aku punya 17 kata yang ternyata itu bahasa serapan dari bahasa Hokkien. Yang pertama adalah bakwan. Dengan bahasa Hokkien dialek Xiamen, bakwan itu tulisannya bahwan. Bacanya ya kalau di Indonesia mungkin jadi kayak bakwan gitu. Terus selanjutnya ada beca. Beca dalam bahasa Hokkien dialek Xiamen adalah becia. Becia. Kemudian ada bihun di Indonesia dan di Taiwan itu bihun. Bihun. Lalu ada cat di Indonesia yang artinya adalah bahan pewarna. Kemudian di Hokkien dialek Xiamen itu adalah cat. Cat. Kemudian ada gincu. Dalam bahasa Hokkien itu ginsu. Kemudian dalam bahasa Indonesia ya gincu. Gincu itu artinya apa? Sinonimnya adalah lipstick. Kemudian ada kecap yang artinya adalah cairan atau saus hasil olahan kacang kedelai. Kemudian ada kongko. Kongko mungkin rada sedikit asing ya bagi telinga kita sebagai orang Jakarta atau orang Solo gitu. Tapi kongko itu artinya bercakap-cakap atau yang mengobrol. Nah, selanjutnya ada kongsi yang artinya adalah persekutuan dagang atau perseroan dagang. Kalau di bahasa Hokkien itu kongsi, if I'm not wrong. Kemudian ada koyo, ya koyo cabe. Koyo itu juga diambil dari bahasa Hokkien yang artinya plester yang mengandung obat kalau di Hokkien. Kemudian ada kue. Kalau di Hokkien tuh koe, tapi dibacanya jadi mirip kue gitu. Kemudian selanjutnya ada lonceng. Kalau di Hokkien tuh tulisannya lonceng. Kemudian ada loteng, lumpia, pisau, tahu, teh, teko. Teko yang cerek teh itu. Kata-kata serapan tadi menunjukkan bahwa ternyata Indonesia itu juga menyerap bahasa dari bahasa Hokkien dan bahasa Mandarin. Siapa sih yang gak suka makan mie, makan bakso, atau makan dimsum? Nah, ternyata makanan-makanan itu adalah makanan yang berasal dari Cina atau dari Tiongkok. Nah, makanan-makanan ini tadinya adalah makanan yang mengandung daging-daging yang mungkin tidak bisa dikonsumsi oleh mayoritas warga Indonesia, seperti bakmi. Bakmi itu berasal dari dua kata, yaitu bak dan mi. Bak dalam bahasa Hokkien itu artinya adalah daging, atau bahasa Cinanya, bahasa Tiongkok lainnya itu adalah rou. Rou artinya daging. Jadi bak dan mi itu artinya adalah mie daging. Mie daging ini tadinya adalah mie yang mengandung daging babi. Kemudian ketika sudah masuk ke Indonesia, berakulturasi dan bersentuhan langsung dengan masyarakat Indonesia, kemudian bakmi ini berubah seiring zaman menjadi mie ayam yang biasa kita kenal. Setelah menonton video kami, share